الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له فمن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat maghrib yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita. Kita pada malam hari ini masih istiqomah untuk ada dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kepada kita semuanya, yaitu orang-orang yang selalu menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti akan mendapatkan al-khautnya Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang Kitabul Zuhdi Warraqaiqi, yaitu kitab yang berbicara tentang zuhud. Ya, warriqaiqi yaitu kelembutan hati. Maka di dalam kajian yang mungkin ini merupakan bab yang terakhir, ya, bab 2 yang terakhir. Nanti ada kitab tafsir, ada beberapa hadis di dalam bab terakhir. Ini 2 bab sebelum berakhir. Kita akan membahas tentang zuhud dan kelembutan hati. Hadis Anasin ibnu Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'u mayyita salasatun fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabir riqab bal sakaratul mauti. Hadis yang pertama, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala, telah berkata Anas ibnu Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salasatun, ada 3 hal, katanya Rasulullah SAW, yang nanti mengikuti atau mengantar seseorang itu dalam kondisi jadi mayit. Fayarji usnani, tetapi
Ya, setelah kemudian semuanya mengikuti, yang dua kembali lagi. Jadi sing loro kembali. Wa yabqa ma'ahu wahidun. Dan yang tetap akan bersama si mayit itu wahidun, yaitu hanya satu. Apa itu? Katanya Rasulullah SAW, wa yatba'uhu ahluhu, yaitu yang pertama adalah ia akan diikuti oleh keluarganya. Jadi ahli mayit itu ngantarkan sampai ke kuburnya. Wa maluhu, dan hartanya menyertai. Apapun yang dibutuhkan untuk si mayit akan dipenuhi pada saat itu. Wa amaluhu, dan amalnya pun juga menyertai. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka yang kemudian ternyata yang kembali itu adalah keluarganya dan hartanya. Jadi ini diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang akan kembali yaitu keluarganya dan hartanya. Kan nggak ada kemudian keluarganya melu masuk ke kuburan, kan nggak ada. Kembali. Ya. Demikian pula hartanya tidak akan mungkin kemudian itu akan dimasukkan ke kuburan. Ya. Ini Bapak Ibu. Hanya saja yang akan tetap bersama si mayit yaitu wa yabqa amaluhu, yang akan tetap ada di pada si mayit yaitu amalnya. Jadi kita ini nanti setelah mati maka kita tidak membawa apa-apa kecuali amal yang telah kita jalani di masa-masa kita hidup di dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu ini pentingnya bagi kita semuanya, ya, kita ini selalu ingat mati. Kenapa? Karena kalau sudah waktunya yang persoalan satu ini, maka tidak ada yang akan bisa menolong dirinya, tidak ada yang akan bisa menyertai dirinya nanti. Keluarganya juga akan menjauhinya, kemudian hartanya pun kemudian juga akan menjauhinya, tidak akan beserta pada dirinya. Karena untuk apa harta? Kalau itu ada di lubang lahat, nggak akan bisa menolongnya kecuali amal perbuatan yang semasa kehidupannya telah dia jalani. Ya, dia jalani. Ya, saya tadi sengaja mengawali di dalam mukadimah mukadimah kajian kita ini dengan surat Al-Mulk. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ini juga membahas kaitannya dengan amal. Ya. Alladzi khalaqal mauta. Ya. Zat yang telah itu menciptakan, alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka perhatikan di antara kalian semuanya, kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kalian ini yang lebih baik
amal perbuatannya. Ya, jadi kita ini Bapak Ibu, ya, kita tidak menyangka, kita tidak merasa setiap apa yang kita jalani keseharian yang kita lakukan itu ternyata Allah itu akan melihat, ya, akan melihat yang bagaimana. Siapa di antara manusia hamba-hambanya ini yang paling baik amalnya, ya. Lah oleh karena itu kita kalau kemudian melihat yang seperti ini, kita jangan sampai, ya, mende apabila ada kebaikan di hadapan kita, maka bersegeralah kita ada dalam kebaikan tadi. Jangan sampai itu menunda, jangan sampai itu nyingkiri, lebih-lebih nyingkiri nggak mau, ya. Nanti orang-orang yang kemudian mereka itu menghindar dari kebaikan itu, dia nanti akan menyesal. Ya, kenapa dahulu ada petunjuk-petunjuk saya menghindar? Kenapa itu peluang untuk beramal itu saya tidak melakukan? Maka itu kemudian apa? Nanti akan menjadikan sebuah penyesalan setiap diri orang-orang yang mereka itu meninggalkan perbuatan kebaikan tadi. Lebih-lebih kalau di dalam surat Az-Zumar itu dinyatakan orang-orang kafir, ya, orang-orang yang mereka itu menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tatkala mengetahui di dalam kehidupan akhirat itu, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan sebentar saja. Ya, sebentar saja, iya. Kenapa? Karena dia telah mengetahui apa yang sungguhnya terjadi, di mana berita-berita dahulu pernah dia dengarkan, tetapi pada saat itu kemudian apa? Dia terkejut, dia kemudian merasa bahwa apa yang diberitakan dahulu telah dia tinggalkan. Apa kemudian katanya Allah? Seandainya kalian dikembalikan ke dalam kehidupan dunia, maka kalian tidak akan beriman. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ayo monggo-monggo kita ini, alhamdulillah, kita ini status kita telah Muslim, ya. Kalau sudah Muslim bagaimana? Mari kita kuatkan iman kita, ya. Dengan cara bagaimana kita menjalani apa-apa yang telah kita pahami di dalam Islam yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Apa saja? Banyak. Ya, banyak. Banyak itu apa? Maka bahasa yang mungkin di dalam tafsir itu nyatakan, ya, seperti Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya tentang esensi kita diciptakan oleh Allah. Apa itu? Allah telah berfirman di dalam surat Ad-Dariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, di dalam makna liya'budun ini maknanya adalah makna yang secara luas, tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya sekedar katakanlah kalau mungkin yang ada di dalam rukun Islam itu 5 persoalan itu, tidak hanya itu, tetapi apa? Segala persoalan, segala sesuatu sejalan dengan apa yang ada dalam kehidupan ini
maka kita harus semuanya bernilai ibadah. Maknanya ibadah itu yaitu ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Apa saja yang diperintahkan banyak. Oleh karena itu, ini pentingnya bagi kita semuanya untuk kita ada dalam majelis-majelis ilmu. Ini Bapak Ibu. Jadi tatkala kalau kemudian kita ini ada dalam majelis ilmu, fa insya Allah itu kalau kemudian kita ini ringan, maka kita insya Allah akan dilapangkan oleh Allah memahami sesuatu konsep kehidupan ini. Ternyata kita mungkin dahulu yang kita pahami jauh dari tuntunan ajaran Islam. Ya. Setelah kemudian kita ini ada dalam majelis ilmu, ternyata ada tuntunan yang diperintahkan oleh Allah, sementara ini aku burung lamponi, subhanallah. Kenapa? Karena ada dalam majelis ilmu. Ya, ini ya mungkin kita sendiri perlu menyadari ya, kebanyakan kaum muslimin itu terhadap ajaran Islam itu banyak yang tidak mengetahui. Yang banyak diketahui yaitu sebagaimana ubudiyah mahdhah yang setiap kali kita jalani. Apa itu? Sholat. Kadang yang kemudian kita jalani apa? Puasa. Ya. Kadang kemudian apa? Yaitu kalau memiliki harta yaitu haji ataupun umroh. Yang lainnya kemana? Apakah itu bisa ditinggalkan? Nanti dulu. Karena di dalam setiap perbuatan itu ada konsepnya. Konsepnya gimana? Kalau itu perbuatan maka ada 5 hukum. 5 hukum itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah ini yang kita harus ketahui, mana yang itu wajib, mana yang itu sunnah, mana yang itu mubah, mana yang itu makruh, dan mana yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya 5 ini ilmu, Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada dalam majelis ilmu, ya, kita tidak akan mengetahui. Ya, kita tidak akan mengetahui. Terus bagaimana? Ya, kalau perintahnya Allah Subhanahu wa taala dengan untuk supaya nanti kita ini diangkat derajat kita di hadapan Allah menjadi orang yang mulia, maka kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Tafassahu fil majalisi, berlapang-lapanglah kalian di dalam majelis-majelis. Kenapa? Karena di situ banyak ilmu yang nanti kita akan dapatkan. Ilmu apa? Ilmu kaitannya dengan apa yang dimaui oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya sudah berlapang-lapang rajin pengajian, bagaimana Bang Ghazali? Begini Bapak Ibu. Yang namanya ilmu itu kalau kita tidak terapkan, maka sewaktu-waktu gampang hilang. Ya, gampang hilang, iya. Kalau kita tidak lakukan sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun lupa untuk menjalankannya. Kenapa? Karena kita tidak ada konsentrasi ke sana. Kita pun mungkin acuh, kita pun kemudian mengabaikan, kita pun lalai. Nah ini ya.
Terus gimana dengan fenomena yang sedemikian banyaknya itu? Ya, maka para ulama dahulu itu kemudian apa? Itu menganjurkan kepada kita semuanya kumpulono wong soleh. Kon ngumpuli wong soleh. Ya, supaya apa? Supaya ketularan solehnya. Tapi kalau ngumpuli wong-wong sing pendigasan, maka ketularan pendigasan. Saya lanjutkan. Kita kembali kepada hadis ini, ya. Wa yabqa amaluhu, dan yang tetap ada di bersama mayit yaitu amal perbuatan yang telah dia lakukan, ya. Yang telah dia lakukan, iya. Terus lagi ada sebuah hadis, ya, hadis ini masyhur lah, artinya di antara kita sering mendengar, ya. Apa itu? Yaitu ketika anak Bani Adam itu meninggal dunia, katanya Rasulullah SAW, semuanya akan terputus yang namanya amalnya. Ya, artinya setelah dia meninggal ini, maka Allah telah menentukan amal yang kemudian dia lakukan sebelumnya itu kemudian sudah berhenti. Illa min salasin, kecuali 3 persoalan. Engkoto amalu illa min salasin, akan terputus amalnya kecuali 3 persoalan. Pertama apa? Pertama adalah shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah itu? Sedekah jariyah itu yaitu dia menginfakkan, dia menyalurkan hartanya untuk di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyatakan bahwa yang kekal abadi kaitannya dengan hartanya tadi, yang dinafkahkan tadi, yaitu berupa wakaf. Ya, para ulama menunjukkan yang itu akan kekal abadi walaupun, ya, orang yang memilikinya sudah meninggal, maka aliran pahala yang ada di situ maka terus mengalir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu au ilmin yuntafa'u fihi, ya, atau ilmu yang bermanfaat dengannya, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaatnya bagaimana? Ilmu yang dimana orang yang sebelumnya itu tidak tahu, dengan kemudian dia menyebarkan ilmu tadi, maka orang yang kemudian tidak tahu tadi menjadi tahu, dan ini kemudian apa? Dilakukan oleh orang yang disampaikan tadi, ya, maka orang yang meninggal, orang yang pertama menyampaikan itu mendapatkan pahala dari Allah. Demikian pula seterusnya, kalau orangnya yang tadi menyampaikan kepada yang lain, ya, terus estafet, maka pahala ini tidak akan terputus. Seperti di dalam surat At-Tin tadi, ya. Ya. Saya tadi juga membaca surat At-Tin. Surat kaitannya dengan wa amilu sholihati, gimana? Wattini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin.
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Gimana? Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi orang yang beriman dan beramal soleh ini, dia ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Ini Bapak Ibu. Yang ketiga, katanya Rasulullah SAW, yaitu waladin sholihin yad'ulah. Yang mana memiliki anak, ya, dan anaknya itu selalu mendoakan orang tuanya. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, ya. Bagaimana kalau itu orang tuanya masih hidup, maka dia berbuat baik kepada orang tuanya, ya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, maka di dalam setiap lantunan doanya dia selalu mendoakan kepada orang tuanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doanya sepele begitu, iya. Jadi jangan sampai kita ini lupa di dalam setiap lantunan doa kita, ya, lantunan doa kita, setiap kita ini berdoa, maka jangan sampai lupa mendoakan orang tuanya. Ini ya Bapak, ya, sampai-sampai kalaupun itu orang tuanya sudah meninggal, maka kalau anaknya itu mendoakan, ya, maka gimana? Orang tua yang dia meninggal tadi seperti disiram, apa istilahnya, sesuatu yang menyejukkan. Ya, kalau para ulama itu, wallahu alam ini dari mana, tapi yang jelas menggambarkan kalau ada anak yang soleh itu mendoakan orang tuanya, maka orang tuanya yang meninggal itu merasa tentram dirinya. Ya, ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya itu yang tatkala dia itu sudah meninggal tadi, dia merasa ada yang memberikan sesuatu yang sangat indah. Siapa itu ternyata? Yaitu anaknya yang selalu mendoakan orang tuanya yang meninggal tadi. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, apakah amal-amal itu yang kemudian nanti akan selalu menyertainya? Iya. Apakah hanya amal kebaikan? Tidak. Ya. Yang akan menyertai mereka yaitu juga amal-amal kejelekan yang mana tatkala dahulu dia perbuat di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ayo kita jangan sampai melakukan kezaliman, ataupun kemudian apa, kita ini melakukan sesuatu yang kita tidak pada tempatnya. Lebih-lebih kaitannya dengan haknya orang lain. Banyak haknya orang lain itu, ya. Apakah itu bertetangga, apakah itu kaitannya dengan kalau yang nyata itu, kalau wong Jawa ono pager mangan tanduran. Apa itu ya, pager mangan tanduran?
Kalau bahasane lek pager iki mlaku iki apa? Menan tanduran. Jadi biasanya ini terjadi di perbatasan. Titik perbatasannya diubah. Biasanya kan persawahan di apa? Saat ini waktu ini apa nih? Nyampingi kalangan nyamping, namping. Karena itu petani, ya. Didik, mari ngono kemudian apa? Pas nemploke kurtipis. Sesuke meneh dipacul setengah meneh. Ya, gak kroso kan? Nah ini ya, berhati-hati. Itu pun nanti akan apa? Akan menjadi permasalahan di yaumil qiyamah. Ini Bapak Ibu. Oleh karena itu, ayo ya kita jangan sampai ya sesuatu yang kita tinggalkan, artinya orang-orang yang meninggalkan kita nantinya itu tidak memberikan manfaat kepada kita tatkala kemudian apa nanti di yaumil qiyamah. Ayo kita memberikan apa namanya manfaat. Ya. Supaya apa? Supaya nanti itu menjadikan amal terhadap orang yang mati. Ini Bapak Ibu. Tapi biasanya banyak orang yang tidak sadar. Ya. Diomongi ginian ini ora percaya. Tapi nanti suatu ketika ya pas wis apa nggon kuburan baru teringat dia. Lebih-lebih nanti di yaumil kiamat ya itu akan teringat kenapa dahulu saya ada kesempatan saya tidak lakukan itu ya kenapa itu saya iman kenapa saya dulu tidak menjalankan sedang saya mengetahuinya dan lain sebagainya. Banyak penyesalan-penyesalan yang itu menyebabkan diri seseorang tadi itu kemudian apa? Bergemetar, ya, gemetar. Lebih-lebih kalau kemudian apa? Itu orang-orang yang melakukan pendustaan atau durjana. Bukan. Ya, di alam kubur maka malaikat mungkar dan nakir itu kemudian apa? Sudah siap-siap. Ya. Setelah ditanyai, maka kemudian ternyata mungkin banyak kejelekannya, pada akhirnya terjadilah yang namanya siksa kubur. Materi siksa kubur sudah kita lalui dulu, ya. Bagaimana kemudian alam kubur itu terjadi dan perlu kita ketahui Bapak Ibu ya jadi alam kubur itu yang bisa berhubungan ya itu bukan lagi katakanlah fisik dengan fisik tidak artinya di alam dunia ini dengan alam kubur itu kita tidak bisa berkomunikasi kecuali hal-hal tertentu yang itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Doa anaknya kepada orang tuanya. Ini ya. Nah, oleh karena itu ya, ayo saudara, saya yakin panjenengan semuanya estafet kaitannya dengan kehidupan ini pasti ada orang tua. Ayo kita doakan orang-orang tua kita untuk kemudian apa mendapatkan yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian nantinya dikasihani oleh Allah dan diberikan apa kemuliaan di alam sana. Ini apa Ibu-ibu? Memang
ada ya, kalau kita respect kembali tentang hadis berbicara tentang yang namanya siksa kubur ya. Apa itu? Yaitu sebagaimana yang terjadi pada saat peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lewat kuburan. Rasulullah itu mendengar apa? Mendengar orang yang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mecok itu ya, mengambil pelepah daun kurma. Maka pelepah daun kurma yang masih hijau itu kemudian diletakkan di pusaran atau di atas, yaitu kuburan orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Maka para sahabat menanyakan, kenapa ya Rasulullah? Ya, saya mendengar orang yang ada ini dia disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itu pun masih kemudian semoga Allah Subhanahu Wa Taala meringankan siksaannya, yaitu kemudian apa oleh Rasulullah diletakkannya yaitu pelepah daun kurma yang masih hijau. Ini Bapak Ibu. Ini peristiwa-peristiwa alam kubur. Dan banyak sesungguhnya peristiwa-peristiwa alam kubur itu, orang-orang yang mereka itu melakukan durjana, terutama orang-orang yang mereka itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia nantinya akan ada yang cerita, ada yang kemudian dikisahkan mereka dimakan oleh ular. Ya, mereka dimakan oleh binatang-binatang yang itu cepat menghancurkannya dia. Ada yang dipatok ular mukanya, ada yang kemudian dia dipakai pemukul besi. Allahu a'lam. Itu kabar yang diberitakan beberapa riwayat hadis kaitannya dengan itu. Artinya apa? Artinya siksa kubur itu ada. Oleh karena itu bahwa Pak Ibu-ibu, untuk mempersiapkan kita ada di dalam alam kubur, maka tidak ada lain kecuali amal perbuatan kebaikan kita, yang mana amal itu nanti kita akan bawa sampai nanti kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan sampai kemudian kita ini enggak membawa bekal amal, malah kita ini menumpuk-numpuk harta tatkala kemudian kita ini mati, harta tadi tidak akan kita bawa. Yang kita bawa apa? Ya aktivitas kita melakukan zakat, sedekah, infak, terutama wakaf. Ya, wakaf, amal jariah tadi. Kalau yang itu bangsanya yang hidup, yaitu apa? Pertama, anak yang soleh, ya, yang selalu mendoakan kepada orang tuanya, dan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang kita ajari saja tidak, tetapi nanti dia pun akan mengajari orang lain, yang orang lain pun itu nanti akan mengajari yang lain. Dan itu estafet sampai kemudian apa? Banyak orang. Jadi kalau orang yang diajari ini banyak, maka pahalanya gimana? Berlimpah-limpah. Ini Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan. Hadis Amri ibnu Auf. Ya. Hadis Amr bin Auf bahwa halifun li bani Amir bin Lu'an wa kana syahida Badran qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ba'asa Aba Ubaidah ibnu Jarrah ila Bahrain ya'ti bijis yatiha. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasalah ahlal Bahrain wa amara alaihim Ala'a ibnul Khudri faqadima Abu Ubaidah bimalin minal Bahrain fasami'atil ansaru biqudumi Abi Ubaidah fawafat salatu subhi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma shalla bihimul fajri sarafa fata'arradu lahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina rahum wa qala adunnukum qad sami'tum an Aba Ubaidah qad jaa bi syai'in qalu ajal ya Rasulullah qala fa absiru wa ummilu ma yusarrukum fa wallahi la faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanna fasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlaktumuhum. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil jizyah babu juz'i wal mawada'ah ma'a ahlil harb. Hadis dari Amr bin Auf. Ia itu adalah sekutu bagi Bani Amir bin Lu'ay. Dan ia pun mengikuti perang Badar. Jadi Amr bin Auf, kemudian juga Bani Amr bin Lu'ay, ia itu mengikuti perang Badar. Kemudian ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke Bahrain, ya, untuk membawa jizyahnya. Rasulullah SAW kemudian mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Bahrain dan mengangkat Al-A'la bin Hadrami sebagai gubernur di sana. Lalu tibalah Abu Ubaidah itu membawa harta dari Bahrain. Ini cerita, ya. Maka ketika selesai sholat mengimami mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berbalik. Kemudian mereka terlihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum ketika melihat mereka. Rasulullah kemudian bersabda, aku mengira kalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah itu telah datang membawa sesuatu. Ya, kemudian mereka berkata, wahai ya Rasulullah, ya, iya ya Rasulullah, kalau bahasanya begitu. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, maka bergembiralah dan berharaplah apa yang mengembirakan kalian. Maka demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dibentangkan bagi kalian dunia sebagaimana dibentangkannya bagi orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkan sebagaimana yang mereka lakukan dulu. Dan itu membuat kalian binasa seperti Allah telah membinasakan mereka. Jadi hadis ini cerita di mana pada saat kemudian setelah pada waktu perang Badar, ternyata Abu Ubaidah bin Jarrah itu diutus ke Bahrain. Kalau dulu itu Bahrain itu hanya sebagai wilayah kecil, ya. Kalau sekarang jadi negara. Mungkin untuk penjelasannya insya Allah yang akan datang
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, keistiqomahan untuk selalu kemudian kita mendapatkan ilmu yang ada di dalam hadis al-lu'lu wal marjan ini, dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dilapangkan sehingga kita nantinya menjadikan orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.